Hai sobatku, terima kasih sudah menonton, sehat-sehat selalu. Mimin tak henti-hentinya memberikan ulasan aksi kejahatan yang gagal, agar kalian bisa lebih waspada dengan kehadiran para pelaku. Kalau bisa siapkan selalu alat untuk membuat kapok pelaku, seperti yang dilakukan penjaga warung Madura di ulasan video berikut ini. Karena kosong kan, ada isinya juga. Padahal dalam keadaan pincang, pria di kota Nabire ini malah tetap mencuri sepeda motor. Beruntung, pemilik segera memergoki pelaku. Karena kosong kan, ada isinya juga. Kocak banget maling ini. Masuk ke sebuah rumah di Kelurahan Sulanjana, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Pelaku yang beraksi saat dini hari ini malah tertidur karena kecapean mencari barang berharga. Keesokan harinya, pemilik datang mengunjungi rumahnya dan mendapati pelaku tertidur pulas. Korban lantas menelpon polisi agar pelaku dibekuk. Pelaku pun terkejut saat polisi datang membangunkan pelaku. Kini pelaku yang merupakan residivis kasus pencurian itu kembali harus mendekam di jeruji besi. Masih pagi hari, pelaku ini sudah mengincar sepeda motor di area perkantoran Kelurahan Serua Indah, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Pelaku terlihat dengan berani mengutak-atik sepeda motor. Namun aksi pelaku terhenti saat salah satu pekerja berteriak. Begini reaksi pelaku. Balik! 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 Seorang anggota polisi berusaha menahan truk yang melintas di Jalan Lintas Sumatera Batu Jomba, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan. Bukannya berhenti, sopir malah menerobos anggota polisi itu. Sejumlah truk yang ingin lewat langsung memanfaatkan situasi. Mereka dengan cepat melewati jalan yang sedang dipalang itu. Usai videonya viral, muncul video pengakuan dari salah satu sopir. Nonton saja sampai selesai. Urut. Izin setia bangku dengan kata-kata masyarakat mendesak polisi agar melarang keras untuk truk-truk tidak lewat dari lintasan Batu Jomba. Sekarang gini bang, aku kemarin 1 minggu yang lalu baru aku lihat dari situ. Bisa aku lewat dengan muatan jeruk kapasitas 6 ton 700. Tapi dengan catatan, bisa lewat tapi disuruh bayar 200.000. Ini tidak hoax tapi ini fakta. Maka dari situlah makanya supir-supir terus berlintasan dari situ. Karena apa? Dari ulah masyarakat dan ulah kalian sendiri. Dari mulai Batu Jomba jalannya hancur, sampai Cantik, sampai hancur lagi, sampai Jokowi turun ke titik laut Batu Jomba. Di aspal kembali tetap juga dilarang. Tapi nyatanya apa? Bisa dilalui juga. Dengan catatan, ada pulus, jalan mulus. Nah itulah dia tadi. Jadi percuma, dilarang pun percuma. Karena dari dasarnya memang udah kejadiannya kayak gitu semua. Bermula dari apa? Membayar.
Maka dari situlah makanya kenapa truk-truk dari situ lagi. Karena apa? Mereka tahu biar nggak masalah dia rela buang-buang 2.000 asal bisa dari situ. Karena apa? Jalannya dekat aktivitasnya menuju Medan ataupun Siantar. Karena selama ini kami lewat menuju semua. Yang dari Siantar menuju ke Padang Sidempuan apabila muatan wajib ditarik sama unit truk berapa? Pemuda setempat dengan bayar 2.000. Ataupun sebaliknya, yang dari Sidempuan arah ke Siantar asal dari situ bayar 2.000. Mulai dari warung atas sampai warung bawah. 3 titik. Jadi udah gak heran lagi. Jadi itu semuanya udah permainan. Yang pada intinya ada pulus jalan mulus. Oke Banggu? Salam sopir Indonesia. Mencoba diserang sekelompok geng motor. Pria ini langsung diselamatkan warga yang berada di lokasi. Terlihat seorang bapak berusaha membubarkan para pelaku. Sementara salah satu pelaku meninggalkan motornya di lokasi. Peristiwa ini terjadi di Desa Kaduagung Barat, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak. Ini kejadian rumah kita di Gang Bahrum. Apes banget bapak ini. Sedang menyewakan rumahnya sebesar 5 juta per tahun di Percut Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Penyewa malah mencopot barang-barang yang melekat di rumah itu. Semua isinya diambil termasuk genteng, pintu hingga daun jendela. Pelaku hanya menyisakan bagian tembok saja. Pemilik pun berdoa semoga pelaku mendapatkan balasan setimpal. Bulan 7 ini habis jatuh tempo. Ternyata dia sudah pindah dan semua kosen diambil. Semua pintu diambil. Seng-sengnya juga diambil. Tak ada lagi sisa. Yang tinggal hanya batu bata. Memang manusia yang seperti ini nggak akan selamat ini. Meteran listrik masih tinggal. Mudah-mudahan ini bisa selamat ini. Sangat memprihatinkan. Orang yang seperti ini. Ya, mudah-mudahan selamat dia. Nasib. Mencoba mencuri sepeda motor milik penjaga warung Madura. Pelaku ini auto kapok dibawakan celurit. Nih pengutipan. Kasihan banget nasib para pengguna jalan ini. Sedang ada jembatan rusak, arusnya malah dialihkan ke salah satu jalanan di Kutambaru, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Namun, para preman ternyata membuat portal jalan. Setiap ada pengendara yang lewat, dimintai uang sebesar Rp50.000. Preman mengaku bahwa jalur itu resmi karena diketahui pemerintah setempat. Jika tidak membayar, maka pengendara tak bisa melintas. Nonton sampai selesai, lalu lihat betapa menjengkelkannya para preman ini. Oh Sele, semalam aku udah lewat diambil juga Sele. Iya bang, ini lihat bayar bang. Iya. Bayar apa aja ini Le? Hah? Bayar apa? Ini bang. Jalan raya kan sebenarnya sana bang. Itu di sini bang. Ini tanah masyarakat bang. Tanah masyarakat. Iya, jadi nimbunnya kemarin kalian biaya sendiri. Jadi resmi nih bang? Resmi bang. Resmi dari mana ini bang? Karena ini sertifikat. Sertifikat. Iya, kalau enggaknya paksaan ini, kalau enggak belum mau bayar, cuman cari jalan lain. Iya. Antar. Soalnya kan Le, semalam pun kami bayar. Ini pun bayar gitu, harus dipatok 30.000. Iya. Nah, setelahnya ini memang jadi gininya. 50 pun bang. Hah? 50. Iya.
Dari mana pula ceritanya 50? Le? Ngapain dia merekam bang? Ya nggak apa-apa. Kalau enggak benar bang mau bayar kan bang, enggak kali pak, sesat jalan lain bang. Ya udah, ini kan nggak apa-apa Itu direkam kurangnya. kan? Nggak apa-apa direkam kan? Itu kurangnya, itu kurangnya dong. Ya kan? Itu kurangnya nih. Kan ini resmi, kami bayar 50. Jadi, Dikali 50 bang bro. Bang membayarnya, ngapain ya bang videokan? Enggak, bayar 50.000 sini. Untuk abang apa video ini coba? Enggak apa-apa bang. Hah? Enggak apa-apa. Berarti kenapa nggak senang bayarnya bang? Bukan, ini 50.000 resmi. Nggak usah Oke. bang bayar, abang nggak bisa lewat. Iya, kenapa nggak bisa lewat? Abang nggak bisa lewat. Ini jalan raya. Mana jalan raya? Iya, jadi Itu jalan raya sini. iya kan gini Sile. Ah, Ini longsor Sile. terus? Ini bencana alam. ya. Kan kalaupun memang dulu ada di Iya, sini tanaman, iya. itu kan ya istilahnya apa urusnya pemerintah. Ngapain pula jadi setiap Itu lewat? makanya penting nggak bang pemerintah Semalam tidur dia, 30.000 alasannya. bang. Ah. Sekarang 50.000 lagi. Enggak, ini bang semalam bayar 30.000. Ya. Tadi malam. Tadi malam kami udah lewat. Iya. Ini lewat masuk keluar bayar di sini. iya ini bayar 50.000 nggak apa-apa. Ini resmi kan bang? Jadi kalau Iya, abang Bang. ikhlas yang membayarnya, abang pun lewat Iya. dari sini. Ngapain abang video? Limpul. Semalam bang. Dari naring 30.000 bang. Enggak pun bayar bisa ya bang, enggak duit sekarang semua bang. Buka. Kalau gini ya nggak apa-apa. Nah, makanya yang video. Pelaku pencurian memang doyan mengincar kos-kosan. Mungkin karena para penghuni biasanya lengah dengan kedatangan pelaku. Kali ini pelaku mengincar sepeda motor di Gria Kos 4 Saudara, Gang Wali Songo, Simbang Wetan, Kabupaten Pekalongan. Namun pelaku berhasil dipergoki pemilik motor. Lihat saja betapa paniknya pelaku.